Serapan Mengaji, kajian ilmiah Al-Quran dan Sunnah. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ayyuhal ikhwah, alhamdulillah kembali kita bisa bertemu lagi ya. Dan insyaallah kita akan membahas tentang masalah yang senantiasa kita berusaha di atasnya. Apa itu? Itu istiqomah di atas sunnah. Karena saudaraku sekalian, nikmat sunnah ini adalah nikmat yang luar biasa sekali. Sebagaimana sudah pernah saya sebutkan, maka kewajiban kita adalah bagaimana kita istiqomah sampai akhir hayat kita, sampai meninggal kita ya, untuk senantiasa berada di atas sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saudaraku sekalian, istiqomah itu tidak mudah, berat. Untuk mendapatkan hidayah tidak mudah. Setelah kita dapat hidayah, kita masih ada tugas yang lebih berat. Apa itu? Itu mempertahankan hidayah. Karena ada orang yang diberikan oleh Allah hidayah, tapi dia malah menyia-nyiakan hidayah tersebut. Akhirnya apa yang terjadi, Pak? Akhirnya Allah cabut kembali hidayah tersebut. Dan ini Masya Allah mengerikan, akhi. Dia tidak merasakan nikmat hidayah itu sebagai nikmat yang besar. Oleh karena itu ya akhal Islam, sadarilah bahwa nikmat hidayah terutama kepada sunnah itu nikmat yang sangat besar. Karena jalan menuju surga tiada lain adalah dengan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Agar kita untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, kita harus mendapatkan hidayah dari Allah Azza wa Jalla. Maka ya akhwat Islam, ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hidayah kepada sunnah, kepada kebenaran, berterima kasihlah kepada Allah, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita berusaha untuk istiqamah. Lalu bagaimana cara kita untuk istiqamah? Cara untuk istiqamah yang pertama adalah berdoa. Yang pertama adalah berdoa dengan kita meminta kepada Allah kekuatan agar hati kita senantiasa kuat di atas yang agama Allah. Di antara doa yang Nabi ajarkan, yang Nabi sering ucapkan, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hati kami di atas agama. Ini Nabi sering kali. Bahkan sering kali Nabi bersumpah dengan kata-kata wa muqallibil qulub, demi yang membolak-balikan hati. Karena memang saudaraku sekalian,
Ini doa luar biasa yang harus kita senantiasa sering kita ucapkan. Karena hati kita ini mudah berbolak-balik, Pak. Kata Al-Hasan Al-Basri, al-qulubu ya asyaddu inqilaban minal waraq. Hati manusia itu lebih mudah berbolak-baliknya dibandingkan dengan daun yang dibolak-balikan oleh angin. Maka dari itu Nabi meminta kepada Allah supaya hati kita ini benar-benar dikokohkan terus di atas agama ini. Nabi berdoa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala din. Wahai yang membolak-balikan hati, kuatkan hatiku di atas agamamu. Masya Allah. Ini doa ya luar biasa. Di antara doa yang Nabi ajarkan supaya kita bisa istiqamah, apa itu? Doa yang Nabi ajarkan kepada Mu'adz bin Jabal. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, bantu aku ya Allah untuk senantiasa mengingatmu, mensyukuri nikmatmu, dan memperbaiki ibadahku kepadamu. Nabi minta kepada Allah dan mengajarkan kepada seorang sahabat yang bernama Mu'adz bin Jabal, la tada'anna dubura kulli salatin an taqul. Hai Mu'adz, jangan tinggalkan untuk mengucapkan doa ini di belakang salat. Setiap salat, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Ya Allah, tolong aku, bantu aku, karena kita butuh bantuan Allah, Pak. Kalau Allah tidak bantu kita, susah. Makanya Syekh Utsaimin ketika menafsirkan firman Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kenapa Allah menyebutkan iyyaka na'bud dulu baru iyyaka nasta'in? Kata Syekh Utsaimin, karena ibadah itu berat. Maka kita minta tolong kepada Allah supaya kita dimudahkan untuk melaksanakan ibadah. Jangan lupa untuk selalu meminta doa ini. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Jangan lupa itu, Pak, supaya Allah bantu kita, Pak. Iya. Kita tidak boleh pede dengan kemampuan diri kita, nggak boleh. Sehebat apapun iman kita, jangan sekali-kali kita menyandarkan kepada diri kita, jangan. Ya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Dan tentunya ya akhi, agar doa kita terkabul, penting kita mengucapkan doa tersebut dengan penuh betul-betul pengharapan kepada Allah. Hati kita hadir dan kita terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ketika kita terus meminta, Allah insyaallah berikan kepada kita apa yang kita inginkan. Di antara doanya juga doanya Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani muslima wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan muslim dan masukkan aku termasuk orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf, ini doanya dalam surat Yusuf, Pak. Ya Allah, wafatkan aku dalam keadaan apa? Muslim. Masya Allah. Karena kita tidak tahu kita wafatnya dalam keadaan apa loh, Pak. Yang dilihat itu oleh Allah bukan kita sekarang, bukan.
Yang dilihat oleh Allah nanti pas kita meninggal dunia di atas apa. Makanya kata para ulama apa? Innamal ibratu bil khawatim. Yang dianggap itu penutupan, bukan permulaan, bukan. Makanya Nabi bersabda apa? La ta'jab bi amali ahadikum. Jangan kamu merasa kagum dengan amalan seseorang. Hatta ta'lam kaifa yuhtam bih. Sampai kamu tahu bagaimana ia di atas apa dia meninggal dunia. Makanya kalau sekarang kita lihat ada orang yang amalannya hebat banget, jangan kagum dulu, Pak. Kita kagum sama siapa? Kagum sama orang yang wafat di atas amalan saleh. Kita kagum sama orang yang wafat di atas tauhid, di atas sunnah. Ini baru. Ya kita merasa kagum sama orang ini, Masya Allah. Adapun sekarang kalau misalnya ada orang yang amalannya hebat, ya kita nggak tahu dia wafatnya di atas apa, kita tidak tahu. Makanya Rasulullah mengatakan apa? Ya, innal abda la ya'malu bi amali ahlil jannah sittina sana. Ada seorang hamba, kata Rasulullah SAW, yang beramal soleh selama 60 tahun. Bayangkan 60 tahun beramal soleh. Wa huwa min ahlin nar. Ternyata ia penduduk neraka. Bagaimana ketika mendekati wafatnya, dia malah berbuat maksiat kepada Allah, dan ternyata ia wafat di atas apa? Maksiat. Mungkinkah Allah zalim, Pak? Allah tidak zalim, Pak. Allah tidak mungkin zalim. Kenapa seseorang ada yang beramal soleh 60 tahun tapi wafatnya su'ul khatimah? Kok bisa? Bisa. Di antaranya sebabnya kata Ibnu Rajab Al-Hambali, dia tertipu dengan banyaknya apa? Amal. Tertipu dia dengan banyaknya amal. Karena merasa amalannya udah banyak. Wah, saya udah haji 50 kali. Saya umroh tiap bulan. Saya kayaknya amalan udah banyak banget deh. Kemudian dia sekali-kali maksiat nggak masalah kali. Dia maksiat, tahu-tahu malaikat maut mendatanginya pas dia apa? Maksiat. Mengerikan. Maka dari itu saudaraku sekalian, doa Nabi Yusuf ini penting. Tawaffani muslimah. Ya Allah, wafatkan aku di atas Islam. Wafatkan aku dalam keadaan muslim. Siapa muslim? Yaitu muslim itu artinya yang menyerahkan dirinya kepada Allah dengan cara mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Ini doa-doa yang penting tuh kita sering ucapkan, Pak. Ini cara yang pertama agar kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita. Yang paling utama ini yaitu berdoa. Berdoa ini penting banget, Pak. Yang kedua, cara agar kita wafat di atas sunnah, istiqomah terus di atas apa? Sunnah, yaitu membiasakan amalan saleh. Biasakan amalan saleh supaya jadi kebiasaan kita sampai tua, Pak. Kalau sekarang masih muda, membiasakan sesuatu yang bukan amalan saleh, lama-lama itu kebiasaan tersebut, Pak, akan menyebabkan seseorang mati di atas kebiasaan. Makanya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan apa? Kata Syekh Utsaimin, ya, al-mar'u yamutu ala
ma'tadahu. Seseorang itu biasanya meninggal di atas kebiasaannya. Kalau kita ingin kebiasaan kita setelah tua adalah amalan soleh, sekarang masih muda, biasain. Kalau kita sekarang masih muda, ternyata kebiasaannya berbuat maksiat, jangan harap Pak, setelah tua kita bisa membiasakan kebaikan. Susah. Makanya penting, akhi, biasakan beramal saleh. Itu tolong coba anak-anaknya Pak, jangan dibiarkan Pak. Ibu-ibu anak-anaknya Bu, ya, biar nggak ganggu. Iya. Kemudian saudaraku, sudah cara yang kedua ini agar kita istiqomah, yaitu membiasakan amalan soleh. Pertanyaannya, apa amalan soleh yang membantu kita untuk istiqomah? Apa amalan soleh yang membantu kita untuk istiqamah? Pada umumnya, semua amalan soleh membantu kita istiqamah. Namun ada beberapa amal soleh yang Nabi sebutkan bahwa orang yang mengamalkannya itu akan menjadikan dia insya Allah istiqamah dan wafat di atas kebaikan biidznillah. Apa saja? Yang pertama, sholat berjamaah di masjid bagi laki-laki. Sholat berjamaah di mana? Di masjid bagi laki-laki. Dalilnya hadis riwayat Imam Ahmad, bahwasanya Rasulullah SAW bermimpi. Rasulullah bermimpi. Apa mimpinya Rasulullah? Kata Rasulullah, ra'aitu Rabbi fi ahsani suratin. Aku bermimpi melihat Rabbku dalam bentuk yang paling bagus. Faqala li, lalu Allah berfirman kepadaku, ya Muhammad, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Wahai Muhammad, tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit sana? Rasulullah bersabda, la adri, aku tidak tahu ya Allah. Fa wada'a kafahu baina katifai hatta wajadtu burdaha baina sadiyai. Maka kata Rasulullah, Allah pun meletakkan tangannya di antara dua pundakku sehingga aku merasakan dinginnya di antara dua dadaku. Fa'alimtu ma fis samawati wal ard. Maka aku bisa mengetahui apa yang sedang terjadi di langit dan di bumi saat itu. Lalu Allah berfirman kepadaku, atadri fima yahtasimu fihi al-mala'ul a'la. Tahukah kamu apa yang sedang diperbincangkan oleh malaikat yang ada di langit? Kata Rasulullah, aku tahu ya Allah. Fil kafarat wad darajat. Tentang amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang mengangkat derajat. Ya. Amalan yang menggugurkan dosa dan amalan yang apa? Yang mengangkat derajat. Ya. Apa itu amalan yang menggugurkan dosa? Maka Rasulullah SAW menyebutkan apa saja amalan penggugur dosa itu, Pak. Ya, kata Rasulullah SAW, masyul aqdami ilal jama'ah, melangkahkan kaki menuju sholat berjamaah. Yang kedua, intidharus sholati ba'da sholat, menunggu sholat di masjid sampai sholat berikutnya.
Yang ketiga, isbaghul wudu' indal makruhat. Menyempurnakan wudu di saat-saat sulit. Menyempurnakan wudu kapan? Di saat-saat sulit. Contoh misalnya sangat dingin sekali. Apa kata Allah? Allah berfirman kepada Rasulullah SAW, "Shadaqta, engkau benar hai Muhammad." Faman fa'ala dzalik, siapa yang melakukan 3 perkara tadi, asya bi khairin wa mata bi khairin, maka ia akan hidup dalam keadaan baik dan meninggal pun dalam keadaan baik. Wa kana min khati'atihi ka yaumi waladatu ummuh, dan ia bersih dari dosanya seperti dilahirkan oleh ibunya kembali. Bayangkan, apa tadi 3 perkara tadi? Yang pertama, berjalan kaki menuju masjid. Yang kedua apa? Menunggu sholat sampai sholat berikutnya di mana? Di masjid. Yang ketiga apa? Menyempurnakan wudhu saat-saat sulit. Rupanya siapa yang melakukan 3 perkara ini, kata Allah, dia akan hidup dalam keadaan baik dan wafat pun dalam keadaan baik. Makanya apa? Para pecinta masjid itu nggak ada yang matinya su'ul khatimah. Orang yang senantiasa sholat pergi ke masjid, memakmurkan masjid, antum lihat rata-rata meninggalnya husnul khatimah. Makanya gembiralah antum-antum yang dijadikan oleh Allah hatinya cinta masjid. Kalau antum hatinya terpaut dengan masjid, hati antum merasa tentram di masjid, Masya Allah. Karena antum insya Allah termasuk ya orang-orang yang nanti pada hari kiamat Allah berikan naungan. Karena Rasul sabda, sab'atun yudhilluhumullah yawma la dhilla illa dhilluh. Ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan, di mana di hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa diantaranya? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, yaitu orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Ya, orang yang di hatinya terpaut dengan masjid. Ini nanti kalau kajian Pak, jangan dibawa anak-anak. Kalau majelis ulama salaf terdahulu, kalau ada orang bawa anak tuh diusir. Kenapa? Karena anak-anak ini pertama memang bukan waktunya untuk menuntut ilmu, dan kurang tidak akan memahami yang ada, artinya apa? Ganggu. Iya. Kasihan teman-teman yang udah jauh-jauh hadir kemari, ya ternyata malah terganggu. Ya, makanya saya berharap sekali ibu-ibu, bapak-bapak untuk menenteramkan ya taman-taman surga kita ini. Ya. Baik. Ini amalan yang pertama. Ini amalan yang pertama. Yang kedua. Yang kedua yaitu sholat malam. Yang kedua apa? Sholat malam. Sholat malam memberikan kekuatan istiqomah, iya. Dalilnya mana? Surat Al-Muzammil. Allah berfirman, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi warattilil qur'ana tartila.
inna sanulqi 'alaika qaulan thaqila inna nasyi'atal laili hiya ashaddu waq'an wa aqwamu qila. Ya. Wahai yang berselimut, bangunlah di waktu malam kecuali sedikit, pertengahannya atau tambah lagi. Ya, dan bacalah Al-Qur'an secara tartil. Sesungguhnya kami akan memberikan kepada engkau ucapan yang berat. Itu risalah. Sesungguhnya ibadah di waktu malam itu lebih menguatkan hati, dan ia adalah ibadah yang terbaik. Lihat Pak, Rasulullah SAW Pak, ketika berdakwah di kota Mekah, menghadapi ujian yang sangat berat, ternyata yang Allah perintahkan kepada Rasul sholat malam. Sholat apa? Sholat malam. Kenapa? Karena di sini Allah mengatakan bahwasanya sholat malam itu menguatkan hati. Hati kita jadi kuat. Sebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dalam sahihnya, bahwa suatu malam Rasulullah SAW bangun tidur. Lalu Rasulullah SAW bersabda, La ilaha illallah, Mada unzilatil laylah minal fitan, Wa mada unzila minal khazain. Kata Rasulullah SAW, La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini, dan perbendaharaan apa yang Allah turunkan di malam ini. Lalu Rasulullah bersabda, Man yuqidh li sahibal hujar, siapakah yang mau membangunkan pemilik-pemilik kamar itu? Rubba kasiyatin fid dunya, ariyatin fil akhirah. Berapa banyak orang yang telanjang di dunia, berapa banyak orang yang berpakaian di dunia, ternyata ia telanjang dalam kehidupan akhirat itu. Lihat Rasulullah SAW Pak, suatu malam beliau bangun dan terkejut. Rasulullah bersabda apa? La ilaha illallah, fitnah apa yang Allah turunkan di malam ini? Ternyata Rasulullah SAW menyuruh siapa yang mau membangunkan pemilik kamar itu. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar ketika mengambil faidah dari hadis ini, kata beliau apa? Di antara faidah yang bisa kita petik dari hadis ini, yaitu kita hendaknya semakin memperbanyak ibadah ketika mengambil ketika mengambil faidah dari hadis ini, kata beliau apa? Hadis ini menunjukkan memberikan faidah apa? Yaitu hendaknya seorang hamba memperbanyak ibadah di masa fitnah. Iya. Sudah. Dan bahwasanya ibadah di waktu malam itu, ya, itu bisa memberikan kekuatan pada hati. Makanya sholat tahajud Pak, apalagi sekarang di zaman fitnah kayak gini, jangan ditinggalin Pak. Walaupun cuma sholat witir, antum bisanya cuma witir 3 rakaat, udah. Antum bisanya witir sholat tahajud cuma 7 rakaat, pertahankan.
Kalau antum bisa sholat tahajud 11 rakaat, Masya Allah, Alhamdulillah. Pertahankan, jangan sampai berhenti, jangan. Rasulullah bersabda apa? Ya Abdullah, la takun mithla fulan. Hai Abdullah, kamu jangan kayak si fulan tuh. Kana yaqumu minal lail fataraka salatal lail. Tadinya ia suka sholat malam, lalu ia sekarang tinggalkan sholat malam. Jangan seperti itu. Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan sholat witir, baik mukim maupun safar. Karena memang Masya Allah, sholat malam ini luar biasa sekali, Pak. Ya, pengaruhnya untuk hati kita ini luar biasa. Makanya kata para ulama, ya, sholat malam itu tidak ada yang melakukannya kecuali orang-orang yang imannya jujur saja. Sholat malam itu tidak ada yang melakukannya kecuali apa? Orang-orang yang imannya jujur aja. Orang munafik di zaman Rasul masih ikut sholat 5 waktu tidak? Orang munafik ikut. Tapi kalau sholat malam, tidak ada orang munafik sholat malam. Kenapa mereka orang munafik sholat 5 waktu hadir ke masjid? Istilahnya buat setor muka. Dan Rasulullah mengatakan seberat-beratnya sholat atas orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Kenapa? Karena di sholat isya dan sholat subuh di zaman Nabi kan nggak ada listrik, nggak ada lampu, jadi nggak kelihatan tuh orang. Makanya kata Rasulullah, sholat yang paling berat oleh orang munafik sholat isya dan sholat subuh. Maka dari itulah kata para ulama, orang yang sholat tahajud itu hanya orang-orang yang imannya jujur saja. Orang yang sholat malam itu hanya orang-orang yang memang mengharapkan akhirat saja. Kenapa? Karena orang yang sholat malam itu, Pak, dia mengorbankan kenikmatan tidurnya. Bayangkan antum lagi enak-enak tidur, Masya Allah. Kemudian antum bangun, antum tinggalkan nikmat tidur antum tinggalkan ranjangnya yang empuk, ya, hanya untuk sholat malam, Masya Allah. Makanya kata Rasulullah SAW apa? Ya'jabu Rabbuna ila rajulain. Tuhan kita, Rabb kita, Allah kagum kepada 2 orang. Ya, Rabb kita, Tuhan kita kagum kepada 2 orang. Yang pertama siapa? Rajulun istayqadha minal lail. Seorang laki-laki yang bangun malam. Fataraka syahwatahu. Dia tinggalkan syahwat kenikmatan tidurnya. Dia tinggalkan kasurnya. Dia tinggalkan kenikmatannya hanya demi untuk bermunajat dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah berfirman kepada malaikatnya, "Unduru ila abdi." Lihat hambaku itu. Dia tinggalkan kenikmatan tidurnya demi untuk bermunajat denganku. Makanya Pak, sholat malam ini luar biasa. Sifat karakter amalan yang paling menonjol dari penduduk surga apa? Suka sholat malam. Allah berfirman, Innal muttaqina fi jannati wa uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil asharihum yastaghfirun. Sesungguhnya orang yang bertakwa berada di dalam surga dan mata air yang mengalir. Mereka mengambil kesenangan yang Allah berikan kepada mereka. Sesungguhnya dahulu mereka berbuat kebaikan di dunia. Apa kebaikan yang pertama Allah sebutkan? Kanu qalilan minal laili ma yahja'un.
mereka dahulu di dunia sedikit tidur di waktu malam. Wabil asharihum yastaghfirun, dan di akhir malam mereka memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rupanya ini, Pak, ternyata karakter penduduk surga yang utama ini suka sholat apa? Makanya sholat malam itu kebiasaan orang soleh dari zaman dahulu sampai sekarang. Rasulullah bersabda apa? Alaikum biqiyamil lail fa innahu da'bus salihin min qablikum. Hendaklah kalian sholat malam, karena itu kebiasaan orang-orang soleh sebelum kamu itu. Makanya orang yang suka sholat malam itu, Pak, selalu diberikan oleh Allah kekuatan, Pak. Walaupun dia misalnya siangnya suka berbuat maksiat, tapi kalau malamnya suka sholat malam, Allah berikan kekuatan dia untuk meninggalkan maksiat. Sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwa ada seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna fulanan kana yusalli bil lail." Wahai Rasulullah, si fulan itu rajin sholat malam. Sholat malamnya rajin, ya Rasulullah. Fa idza asbaha saraqa. Tapi pagi harinya dia mencuri. Malamnya sholat malam rajin, paginya mencuri. Apa kata Rasulullah, Pak? Dengarkan jawaban Rasulullah SAW. Kata Rasulullah apa? Satamna'uhu sholatuhu. Kelak sholatnya akan mencegah ia dari perbuatan tersebut. Masya Allah. Makanya, Pak, orang yang sholat malam itu memang diberikan oleh Allah apa? Kekuatan. Antum bedakan, Pak, hari-hari antum tanpa sholat malam dengan hari-hari antum yang malamnya antum sholat. Beda, Bang. Hari-hari yang kita sholat malam itu, pagi harinya kita lebih semangat kepada kebaikan. Iya. Allah berikan kepada kita kekuatan memang. Nah, ini amalan yang kedua nih. Ya. Yang insya Allah bisa memberikan kepada kita kekuatan untuk istiqamah. Istiqamah. Amalan yang ketiga yang menyebabkan kita insya Allah bisa istiqamah, yaitu kasratu dzikrillah. Banyak mengingat Allah, banyak berzikir kepada Allah. Ini amalan yang ketiga nih, Pak, yang sangat kuat untuk memberikan kepada kita istiqomah. Banyak zikir. Allah berfirman apa? Fadhkuruni azkurkum. Ingatlah aku, niscaya aku akan ingat kamu. Bayangkan kalau Allah ingat kita, apa yang terjadi, Pak? Kalau Allah ingat kita, Allah berikan kepada kita berbagai macam apa? Pertolongan. Allah berfirman juga, wala takunu kalladzina nasullah fa ansahum anfusahum. Jangan kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah, maka Allah jadikan mereka melupakan apa? Maslahat untuk diri mereka sendiri. Orang yang lupa Allah, dia akan lupa untuk memperbaiki diri. Dan orang yang ingat Allah, dia akan mau memperbaiki apa? Diri sendiri. Makanya, akhi, zikir ini kekuatannya dahsyat, akhi. Orang yang paling banyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, merekalah yang Allah berikan kepada mereka
banyak bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah berfirman apa? Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur. Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, kata Allah, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Ya, Dialah Allah yang telah mengeluarkan hamba-hambanya yang banyak berzikir dari kegelapan menuju terang benderang. Dialah Allah yang berselawat atas kalian, dan Dia yang mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju terang benderang. Kata Syekh Abdul Razak, ayat ini memberikan kepada kita faidah zikir banyak. Apa itu? Yang pertama, orang yang banyak zikir, Allah bersalawat kepadanya. Dan makna salawat Allah kepada hambanya itu pujian. Yang kedua, Allah akan bimbing dia dan Allah keluarkan dari kegelapan menuju terang benderang. Masya Allah. Beda Pak dengan orang yang jarang zikir. Yang dia ingat cuman dunia. Yang dia ingat cuma apa? AWW. Yang dia ingat kuliner, makanan. Orang yang berpaling dari zikir, yang jadi teman dia apa? Setan. Allah berfirman apa? Wa may ya'shu an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitanan fahuwa lahu qarin. Siapa yang berpaling dari mengingat Ar-Rahman, siapa yang berpaling dari mengingat Allah, kami jadikan untuk dia setan sebagai temannya. Tuh lihat. Makanya Pak, usaha setan yang paling besar apa? Usaha setan yang paling besar dari kita adalah supaya kita tidak berzikir kepada Allah. Antum mau tidur, baru baca Bismika Allahumma, bas tidur. Kenapa? Karena setan gak mau kita zikir, Pak. Ada orang setelah sholat langsung bus pergi, gak zikir. Banyak diantara kita gitu. Baru baca subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, setan berusaha mengingatkan kita kepada yang lain. Kenapa? Kalau kita zikir, Allah bantu kita. Tapi kalau kita tidak zikir, setan mudah menggoda kita. Makanya kalau kita tidak mengingat Allah, kita akan mengingat selain Allah. Itu pasti, Pak. Baik, sudah masuk Isya, insyaallah kita Isya dulu apa gimana? Hah? Isya dulu. Oke, baik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Azza wa Jal. Maka dari itu saudaraku sekalian, jauhi perkara yang membuat kita lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan dalam perkara-perkara yang mubah, usahakan kita banyak berzikir. Rasulullah bersabda, "Ma jalasa qaumun majlisan wala qa'ada fi maq'adin wala fi muttaja'in." Tidaklah suatu kaum duduk di sebuah tempat duduk, dan tidaklah mereka berbaring di sebuah tempat berbaring. La yadhkuruna Allah Ta'ala, dan mereka ternyata tidak mengingat Allah saat duduk, saat berbaring. Illa kanat alaihim tirah, kecuali akan menjadi
penyesalan nanti pada hari kiamat. Dalam satu ayat yang lain dengan lafaz illa qamu ala misli jifati himar, kecuali mereka bangkit dari majelis itu seperti bangkai keledai. Antum kalau duduk sama bangkai keledai rasanya gimana, Pak? Hah? Antum duduk, di samping antum ada bangkai keledai, bau, gak enak. Ternyata majelis yang tidak ada zikirnya kepada Allah, seperti itulah keadaan. Makanya ya, antum goes, jangan kosong goes kita dari zikir kepada Allah. Antum motoran, jangan kosong motoran antum dari zikir kepada Allah. Supaya apa? Supaya itu tidak jadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Sebab kalau kosong dari zikir kepada Allah bakalan nyesal nanti di hari kiamat. Bahkan dalam satu ayat ada tambahan apa? Insya'a adzabah wa insya'a ghafaralah. Kalau Allah mau, Allah akan azab dia. Dan kalau Allah mau, Allah akan apa? Maafkan dia. Sehingga sebagian ulama mengambil istimbat dari lafaz tersebut bahwa majelis yang kosong dari zikir kepada Allah itu dosa. Masya Allah, saudaraku sekalian, azani Allah wa iyyakum. Makanya ya akhi, jangan lupa dari mengingat Allah. Ya, zikir ini amalan yang sangat ringan, Pak. Berapa menit antum ucapkan subhanallah? Sekali antum mengucapkan subhanallah 1 detik. Ya enggak? Subhanallah 1 detik. Alhamdulillah 1 detik. Allahu Akbar 1 detik. La ilaha illallah 1 detik. Gampang enggak, Pak? Gampang. Semua orang bisa tidak? Bisa. Tapi masalahnya kenapa, yang jadi pertanyaan kenapa kok lisan kita jarang zikir, itu yang jadi masalah. Kenapa? Karena Pak, mengingat sesuatu itu kalau kita merasa asyik dengannya, kita akan banyak ingat. Sekarang antum lebih asyik main game. Yang ya susah antum zikir sama Allah Subhanahu wa taala. Atau antum asyik nonton video YouTube. Susah antum zikir sama Allah. Kenapa? Karena ada yang lebih asyik di hati kita, Pak. Atau antum lagi jatuh cintrong sama akhwat. Yang diingat bukan Allah, dia ingat dia lagi, ingat dia lagi, mau makan ingat dia, mau minum ingat dia. Padahal Allah mengatakan apa? Wala dzikrullahi akbar. Mengingat Allah itu yang paling besar. Harusnya mengingat Allah lebih besar dari mengingat siapapun, bahkan dari mengingat anak-anak kita dan istri kita, bahkan dari mengingat dari setiap yang paling kita cintai. Allah mengatakan wala dzikrullahi akbar. Ini sering dibawain sama khatib-khatib Jumat ini. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Kata khatib-khatib Jumat kan begitu. Dan zikir kepada Allah itu yang paling besar. Maka sudahkah zikir itu yang paling besar di hati kita? Atau main game yang lebih besar di hati kita? Makanya kenapa Salat itu dianjurkan banyak zikir, banyak takbir. Dalam 2 rakaat berapa kali takbir? Hah? Dalam 2 rakaat berapa kali takbir? Takbiratul ihram sekali, ruku sekali, mau sujud sekali, bangkit dari sujud sekali, sujud lagi apa? Sekali. Berarti berapa? 5 kali. Bangkit lagi sekali, ruku sekali, sujud sekali, bangkit dari sujud sekali, sujud lagi sekali, bangkit lagi apa? Berarti semuanya berapa, Pak? Dalam 2 rakaat 11
Sekarang kalau antum sholat 5 waktu berapa kali takbir, Pak? Kenapa kita disyariatkan disuruh takbir Allahu Akbar? Kata Ibnu Qayyim, apa kata Imam Ibnu Qayyim? Karena kalau Allah yang paling besar di hati kita, kita khusyuk. Tapi kalau ada selain Allah yang lebih besar di hati kita, kita nggak bisa khusyuk. Antum, di hati antum lebih besar mengingat apa misalnya kuliner, makanan, nggak bisa khusyuk antum. Iya. Nah ini saudaraku sekalian, jadi ini amalan yang bisa memberikan kepada keistiqomah. Itu apa? Banyak berzikir. Makanya ibadah yang paling utama itu kata para ulama apa? Ibadah yang paling utama itu yang paling banyak zikirnya. Salat yang paling utama yang mana? Yang paling banyak zikirnya. Makanya orang munafik disifati oleh Allah apa? Jarang zikir. Orang munafik jarang zikir, bahkan dalam salat aja nggak nginget Allah, Pak. Allah mengatakan innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Orang munafik itu menipu Allah dan Allah akan tipu mereka. Dan apabila mereka berdiri untuk salat, mereka berdiri dengan malasnya. Mereka pun ria dan mereka tidak mengingat Allah kecuali sedikit. Dalam sholat aja nggak ngingat Allah, bayangin. Kita sholat ingat apa? Nggak ingat Allah juga. Gimana? Padahal sholat itu ibadah. Ketika ibadah masih nggak ingat Allah juga, kebangetan ini, Pak. Makanya akhi, mengingat Allah itu segala-galanya dalam hidup kita harusnya. Lebih indah ya mengingat nama Allah daripada bernyanyi. Lebih indah melantunkan ayat-ayat Allah bagi orang-orang yang beriman, Pak, daripada melantunkan nyanyian dan musik, Pak. Makanya kata Ibnu Qayyim, tidak akan bertemu dua cinta dalam hati seorang hamba. Cinta Al-Quran dan cinta nyanyian. Ini nggak bakalan ketemu sudah. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Tapi ini ya, ini sebab yang kedua yang menyebabkan kita istiqamah, yaitu beramal, membiasakan amalan apa? Saleh. Dan amalan-amalan saja yang bisa memberikan istiqamah apa? Sudah kita sebutkan tadi bahwa semua amalan saleh itu insya Allah jalan untuk istiqamah. Namun ada amalan-amalan yang disebutkan dalam dalil-dalil ini sangat kuat sekali memberikan kepada kita apa? Istiqamah dalam agama Allah Azza wa Jalla. Kemudian cara yang ketiga untuk istiqamah. Cara yang ketiga untuk istiqamah yaitu memilih teman dan tidak sembarangan dalam berteman. Sebab kalau kita salah berteman, Pak, fatal. Antum buka surat Al-Furqan. Surat Al-Furqan, seingat saya ayat 26 deh. Coba dibuka kalau ada yang buka yang bawa Al-Qur'an ya. Tentang penyesalan penduduk api neraka. Di mana penduduk api neraka ini menyesal. Apa kata penduduk api neraka ini? Qala ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani. Penduduk neraka ini berkata, aduh, andaikan aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman akrabku. Sungguh ia telah menyesatkan aku setelah datang peringatan kepadaku. Nyesalnya di neraka. Kalau nyesalnya di dunia masih ada kesempatan. Lainnya nyesalnya di neraka. Gara-gara berteman sama dia, saya jadi masuk neraka. Nyesalnya di neraka. Sementara di neraka sudah tidak ada manfaatnya penyesalan. Pilih, Pak, teman itu yang bisa membuat kita ingat akhirat, Pak.
Pilih teman yang membuat kita bisa zuhud dalam kehidupan dunia. Pilih teman yang bisa menambah faidah agama untuk kita. Adapun antum kalau berteman sama dia ngomongnya isinya cuma akhwat aja, nggak ada manfaatnya antum berteman sama dia. Bahkan kata sebagian ulama, kalau kamu punya teman selalu terlambat sholat berjamaah, faksil yadaka min, cuci tanganmu dari dia. Artinya jangan kamu jadikan sebagai teman kamu itu. Karena teman yang kayak ginian ini malah membuat kita jadi malas. Maka dari itulah saudaraku, ya, teman ini penentu agama kita. Rasulullah bersabda apa? Al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu di atas agama siapa? Temannya. Falyanzur ahadukum man yakhalil. Hendaklah seseorang dari kalian melihat dengan siapa dia berteman, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi jangan seperti para pemuda di zaman sekarang ini yang ingin disebut gaul. Terkadang kan anak-anak muda ini nggak mau disebut kuper, Pak. Kamu ini kuper banget sih, kurang pergaulan gitu kan. Padahal kurang pergaulan itu bukan aib loh, Pak. Kurang pergaulan itu bukan aib sama sekali. Justru banyak bergaul itu yang aib bagi para ulama. Ibnu Qayyim rahimahullah ketika menyebutkan tentang 4 racun hati, 4 yang bisa meracuni apa? Hati. Di antaranya apa? Fudulul mukhalatah, terlalu banyak bergaul. Terlalu banyak apa? Bergaul. Iya. Jadi jangan mau disebut anak gaul, jangan mau. Anak gaul itu menunjukkan ini orang kerjanya gaul doang. Iya. Makanya jangan merasa bangga kalau disebut kamu orangnya gaul ya. Jangan merasa bangga. Justru celah itu, Pak. Kalau kita baca kitab-kitab para ulama, justru banyak bergaul itu malah meracuni apa? Meracuni hati. Kalaupun kita punya teman-teman yang soleh, alhamdulillah, bergaul dengan mereka pun juga bukan kebanyakan waktu. Ada waktu-waktunya. Ada waktunya kita bergaul dengan teman, ada waktunya kita apa? Untuk keluarga dan anak-anak kita, istri kita juga punya hak. Ada waktunya kita cari nafkah. Ada waktunya kita bermunajat bersendirian dengan Allah Azza wa Jalla. Di sana ada waktu-waktunya. Adapun kemudian hari-hari kita habis untuk bergaul. Ini kurang bagus ya, please. Iya. Maka dari itulah saudaraku sekalian, para ulama kalaupun mereka bertemu dengan teman-temannya tidak pernah lepas dari faidah. Tidak pernah lepas dari apa? Faidah. Iya. Selalu para ulama memberikan faidah. Makanya enaknya Pak bergaul dengan orang-orang yang berilmu. Ya, selalu orang-orang berilmu itu memberikan kesempatan untuk memberikan apa? Faidah ilmu. Ya. Nah, saudaraku sekalian, azan ya Allah ya. Cara yang ketiga, yang keempat, maaf. Yang ketiga kan tadi memilih dan memilah teman. Kan yang pertama apa? Berdoa. Yang kedua, membiasakan amalan. Yang ketiga, memilih teman. Itu hanya berteman dengan orang soleh. Ya. Adapun yang saya sebutkan tadi tentang amalan itu masih masuk ke yang kedua, Bro. Sekarang yang keempat, cara untuk istiqomah.
yaitu duduk di majelis ta'lim, menuntut ilmu. Dan ini sebab terbesar untuk bisa istiqamah. Tidak mungkin kita bisa lurus tanpa ilmu, Pak. Maka hadiri majelis ta'lim, Pak. Kenapa? Karena ilmu itu makanan untuk hati kita. Rasulullah SAW mengumpamakan ilmu seperti apa? Air hujan. Dan mengumpamakan hati seperti apa? Tanah. Kata Rasulullah SAW apa? Mathalu ma ba'athani Allahu minal huda wal ilm kamathali ghaithin asabat ardan. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perumpamaan ilmu yang Allah berikan kepadaku, yang Allah utus aku dengannya, bagaikan air hujan yang turun ke tanah. Berarti ilmu itu seperti air hujan, hati kita seperti apa? Tanah. Bayangkan kalau air hujan tidak turun setahun lamanya, Pak. Hancur, tanaman mati, tanah kering kerontang, kehidupan mati. Maka orang yang tidak pernah menuntut ilmu hatinya mati. Kehidupan ilmu itu ada di majelis ta'lim. Di majelis ta'lim itulah ya majelis yang menghidupkan hati, Pak. Makanya kalau majelis ta'lim isinya ketawa mulu, itu bukan majelis menghidupkan hati, itu majelis mematikan hati. Kenapa? Karena Rasulullah mengatakan banyak tertawa itu mematikan apa? Iyyakum wa kasratab dhahik, kata Rasulullah. Fa inna kasratab dhahik tumitul qalb. Jauhi oleh kalian banyak tertawa, karena banyak tertawa itu mematikan hati. Nah, ini majelis ta'lim isinya wah. Ini majelis ta'lim apa-apaan itu, Pak? Majelis ta'lim itu tujuannya untuk menghidupkan hati, bukan mematikan hati. Tapi kan aneh kan, di masyarakat kita senangnya malah kayak gitu, Pak. Yang dipanggil dai-dai yang lucu, yang isinya apa? Yang isinya tertawa. Tidak ada ilmu, karena ustadznya cuma pintar melawak. Apa seperti itu majelis Rasulullah? La. Majelisnya Rasulullah SAW itu penuh kekhusyuan. Sampai-sampai ada seorang sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, aku ini munafik ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Kenapa? Kok bisa gitu?" "Aku kalau berada di majelismu, hatiku terasa takut kepada Allah. Air mataku berlinang. Tapi kalau aku pulang ke rumah, aku sibuk dengan dunia. Dan aku pun tertawa bersama anak dan istriku." Lihat majelisnya Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? "Hai Hamdalah," nama sahabatnya Hamdalah, "kalau keadaan kamu terus menerus seperti kamu berada di majelisku, malaikat akan menyelami kamu di rumahmu dan di jalan-jalan. Walakin ya Hamdalah sa'ah, akan tetapi hai Hamdalah, ada saat-saatnya. Ada saatnya kita menuntut ilmu, bermunajat, ada saatnya kita bergaul dengan teman-teman dan yang lain. Ada saat-saatnya, saudaraku sekalian. Nah, ini akal Islam, azan ya Allah wa iyyakum. Tapi pada jam 8 ya, saya buka tanya jawab aja. Baik. Ada yang mau bertanya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa hadis pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah? Apa hadis yang pertama kali yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya? Ketahuilah yang pertama kali yang Rasulullah sampaikan adalah tentang tauhid.
Tentang apa? Tentang tauhid. Itu yang pertama kali Rasulullah sampaikan. Ya, dan seluruh nabi pun yang pertama kali mereka sampaikan ada tauhid, supaya manusia mentauhidkan Allah dan menjauhkan apa? Kesyirikan. Ya. Mohon jelaskan kepada kami mengenai tarian orang-orang sufi dengan alasan katanya zikir. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, coba antum baca. Dalam surat Al-A'raf ayat 205, Allah menyebutkan tentang adab zikir. Apa kata Allah? Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'a wa khifata wa dunal jahri minal qaul. Dan berzikirlah kepada Rabbmu, ingatlah Allah pada dirimu dengan penuh tadarru. Tadarru itu apa sih? Khusyuk. Ya. Dan rasa takut, khifah. Khifah dan rasa apa? Takut. Dan suara yang tidak dikeraskan. Lihat adab zikir. Di sini Allah menyebutkan adab zikir itu, berzikirlah pada Allah pada dirimu dengan penuh tadarru, dengan penuh rasa takut dan suara yang tidak dikeraskan. Dalam hadis Rasulullah bersabda, ada 7 orang yang akan Allah berikan naungan pada hari kiamat, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa dia di antaranya? Rajulun dzakarallaha khaliyan fafadat 'ainah. Orang yang berzikir kepada Allah sendirian, lalu air matanya berlinang. Sekarang kalau zikirnya sambil loncat-loncat, kira-kira sama enggak? Sesuai enggak dengan ayat itu? Enggak sama. Kira-kira sesuai enggak dengan hadis tadi yang 7 orang yang diberikan naungan? Enggak sama sekali. Kamu lihat ya orang-orang sufi yang zikirnya itu wah macam-macam. Bahkan di Indonesia jogetnya itu tambah lagi yang macam-macamnya, Pak. Bahkan ada yang perempuan yang muter-muter aja, itu dari sufi. Apa seperti itu zikir? La wallah. Allah dan Rasulnya tidak pernah mengajarkan sama sekali zikir cara seperti itu, saudaraku. Ya, Al-Quran ada jelas ayatnya tentang adab dalam zikir. Hadisnya juga jelas adanya. Ya, nah itu. Fenomena di lingkungan kami, mereka rajin mengikuti zikir berjamaah, tapi meninggalkan sholat berjamaah. Inilah Pak. Benar kata seorang tabi'in, tidaklah muncul satu bid'ah pun kecuali akan ditinggalkan satu sunnah. Muncul bid'ah akan ditinggalkan apa? Sunnah. Akhirnya apa? Orang lebih semangat kepada bid'ah dibandingkan kepada apa? Sunnah. Allah menyuruh kita berzikir itu sendirian, pada asalnya sendirian. Wadhkur fi nafsika, tuh lihat. Berzikirlah kepada Allah pada dirimu. Lihat. Juga dalam hadis tadi apa? Tentang 7 orang yang Allah berikan naungan pada seseorang yang berzikir kepada Allah khalian, sendirian. Tuh lihat. Kalau zikir rame-rame antum nangis, belum tentu nangisnya bukan karena takut kepada Allah, tapi karena haru. Tapi kalau antum zikir sendiri lalu benar nangis, itu nangis antum memang jujur.
dari hati yang paling dalam. Sahih. Makanya itu yang dijanjikan oleh Rasulullah, dia akan di hari kiamat akan mendapatkan naungan Allah Azza wa Jalla. Ya. Nah ini, fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Rasulullah tidak pernah mengajarkan kita berzikir dengan satu nama saja. Allah, 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 Allah. Tidak pula Ar-Rahman, 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 Ar-Rahman. Tidak pula Ar-Razzaq, 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 Ar-Razzaq. Tidak. Kata Syekhul Islam Taimiyah dalam kitab beliau Ar-Radd 'alal Mantiqiyyin, berzikir dengan nama saja termasuk bid'ah yang tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi. Kenapa? Karena yang diajarkan oleh Rasulullah zikir dengan kalimat sempurna. Subhanallah. Artinya apa? Maha suci Allah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allahu Akbar, artinya apa? Allah yang paling besar. Sekarang kalau Allah doang, Allah, Allah, Allah. Apa maksudnya? Kalau antum dipanggil Junaid, 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 ente ngapain sih Junaid, 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 Junaid? Tapi kalau antum ngomong Junaid, ente ganteng banget loh Junaid. Junaid, ente orangnya berilmu loh Junaid, kan enak dengarnya. Cuma Junaid, Junaid, ente kenapa? Istri antum manggil antum Ahmad, kenapa? Ahmad, Ahmad, Ahmad. Apa ini? Ini bukan pujian, Pak. Ini bukan pujian. Hanya sebatas nyebut Allah, Allah, itu bukan pujian, Pak. Tapi kalau kita katakan Subhanallah, Maha Suci, baru pujian. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. La ilaha illallah, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahil azim. Ini zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah. Adapun zikir Allah, 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 tak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apalagi hu. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Semua ini bid'ah kaum sufi. Ya, tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Apakah umat Islam ini statusnya Ahlussunnah wal Jamaah? Apakah umat Islam ini statusnya Ahlussunnah wal Jamaah? Atau bagaimana? Memang ada perkataan sebagian ulama mengatakan bahwa orang-orang awam dari kalangan umat Islam ya tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Iya. Dan memang seorang manusia fitrah asalnya itu di atas tauhid. Fitrah manusia yang masih lurus itu di atas apa? Tauhid. Kalau fitrahnya belum rusak, dia mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. Iya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam hadis qudsi, khalaqtu ibadi hunafa'a. Aku ciptakan hamba-hambaku dalam keadaan hanif. Hanif itu artinya tidak berbuat syirik. Iya. Fajtalatu syayatin. Lalu setan pun ya menjadikan mereka tergelincir. Nah, saudaraku sekalian, makanya kita lihat kalau di suatu negara mayoritasnya kebanyakannya di situ sufi, ya kebanyakannya kita katakan sufi. Makanya kata Ibnu Qayyim, apakah seorang
orang awam boleh dinisbatkan kepada madhab. Kata Ibnu Qayyim dalam kitab I'lamul Muwaqqi'in apa? Tidak. Yang boleh dinisbatkan kepada madhab itu siapa? Itu orang yang betul-betul sudah mempelajari apa? Madhab. Disebut antum madhab di atas madhab Syafi'i kalau kamu sudah belajar tentang apa? Madhab Imam Syafi'i. Adapun antum tidak pernah belajar, antum tidak bisa dinisbatkan kepada madhab manapun juga. Iya. Itu akal Islam. Allahu a'lam. Apakah sahabat soleh dapat memberi syafaat di akhirat? Naam, dengan izin Allah. Dalilnya hadis riwayat Bukhari dalam sahihnya. Iya. Ketika Rasulullah menyebutkan tentang kaum mukminin yang melewati jembatan Sirat di atas api neraka. Apa kata Rasulullah? Fa idza jawazuha, apabila kaum mukminin telah melewati jembatan Sirat. Ya. Fama ahadun asyaddu munasyatatan lillahi minal mu'minin. Tidak ada satupun orang yang paling kuat permintaannya kepada Allah dari kaum mukminin. Yaqulun, mereka berkata, ya Rabb, ikhwanuna alladzina kanu ma'ana. Ya. Dia berkata, ya Rabb, itu teman-teman kami yang di neraka. Itu mereka teman-teman kami yang dahulu sholat bersama kami, berpuasa bersama kami, berhaji bersama kami. Terus saja minta kepada Allah supaya teman-temannya dikeluarkan dari neraka. Sampai akhirnya Allah berfirman, idhabu, silakan pergi ke neraka. Wa akhriju, dan keluarkan dari neraka orang-orang yang kalian kenal, yang mengucapkan la ilaha illallah, dan di hatinya ada sebesar biji sawi dari keimanan, kebaikan. Masya Allah. Iya, makanya berteman dengan orang soleh ini luar biasa, Pak. Ya, itu manfaatnya di dunia, kita dapat manfaat dari mereka berupa nasihatnya, berupa ilmu dan yang lainnya. Di akhirat teman-teman soleh pun diberikan oleh Allah apa? Izin untuk memberikan syafaat. Iya. Baik, masih ada yang bertanya? Bismillahirrahmanirrahim. Sering saya mendapatkan atau mengenalkan kalimat ar-ruju' dalam kitab wa sunnah. Yang menjadi pertanyaan saya pribadi yaitu, apakah ketika kita mendengarkan bahasa atau mendengarkan kalimat kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, itu apakah ya cukup kita naktafi bil kitab wa sunnah, ataukah kita memang dengan bimbingan para salafun saleh, dengan bimbingan para ulama? Dan kalau memang itu perlu, mungkin disebutkan ulama-ulama yang dari salaf dan dari khalaf. Kalau yang mungkin dari khalaf sudah sering saya mendengarkan, yaitu misalkan Ibnu Utsaimin wa Syekh bin Baz, Al-Qadari, Ibnu Qayyim wa Ghairudan. Dan yang pertanyaan yang kedua ya Ustaz. Satu aja dulu. Baik. Cukup tidak sebatas mengatakan kita rujuk atau kita kembali kepada Al-Quran dan hadis. Apakah ucapan ini cukup? Jawab tidak cukup. Kok tidak cukup? Bukankah Al-Quran dan hadis itu dasar Islam? Betul. Sekarang jadi pertanyaannya, rujuk kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman siapa? Kalau masing-masing memahami sendiri-sendiri, tetap saja bakalan pecah belah, Pak. Makanya kan Umar bin Khattab bertanya kepada Ibnu Abbas. Apa kata Umar? Aku heran. Ini umat Islam, nabinya satu, Qur'annya satu, kiblatnya satu, tapi kok berpecah belah akidah mereka. Kok pecah belah? Bingung Umar bin Khattab. Apa kata Ibnu Abbas?
Kata Ibnu Abbas, hai Amirul Mukminin, kalau kita para sahabat langsung belajar kepada Rasulullah SAW, kita langsung melihat bagaimana Rasulullah mempraktikkan Al-Quran, kita langsung mendengar penafsiran dari Rasulullah SAW, dan nanti setelah kita akan ada orang-orang yang memahami Al-Quran dan hadis dengan pemahaman sendiri. Ketika mereka memahami sendiri, di saat itulah mereka ikhtalafu, akan berpecah belah. Jadi harus gimana dong yang benar? Yaitu rujuk kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan para ulama yang mengikuti manhaj mereka dari zaman ke zaman. Tetap yang jadi rujukan kita generasi salafus salih. Kalau ulama belakangan bertabrakan dengan ulama dahulu salafus salih, maka yang kita dahulukan ulama salafus salih. Kenapa? Karena salafus salih sudah jelas dipuji oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda apa? Ya, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia apa? Generasiku. Kemudian setelahnya ada 3 generasi. 3 generasi ini disebut dengan salafus salih. Sahabat, tabi'in, dan tabi'ut. Rasulullah mengatakan mereka sebaik-baik manusia. Makanya generasi belakangan harus mengikuti generasi apa? Terdahulu. Ya, apalagi generasi yang pertama yaitu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian. Ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan di antara salah satu amalan yang kita lakukan sebelum tidur berwudu dan ketika yang lainnya. Yang kita lakukan adalah saat kita berdiri itu tiba-tiba wudu kita batalkan. Atau kita mengulang wudu lagi atau melanjutkan ketika yang lainnya. Setelah wudu kita batal. Apakah wudu lagi? Kalau mau wudu lagi lebih bagus. Tapi kalau enggak wudu lagi juga enggak masalah. Ya, karena hukumnya memang tidak wajib. Karena hukumnya tidak wajib, berarti tidak lepas dari mana yang lebih baik. Lebih baik berwudu lagi tentunya. Demikian. Apakah orang gila bisa jadi wali dalam Islam? Siapa sih wali Allah itu, Pak? Allah menyebutkan dalam Al-Quran surat Yunus. Siapa wali Allah? Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah, wali-wali Allah itu tidak akan pernah merasakan ketakutan, tidak pula bersedih hati. Siapa mereka wali-wali Allah? Itu orang-orang yang beriman dan bertakwa. Jadi setiap orang yang beriman dan bertakwa, dialah wali Allah. Sedangkan orang gila mau gimana? Mau bertakwa beriman, sementara dianya sendiri sudah hilang akal. Rasulullah sabda, rufi al qalamu an thalath, diangkat pena dari 3 orang, dari orang gila sampai sampai sadar. Berarti selama gila amalannya belum diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dia tidak sadar apa yang dia lakukan. Maka siapa yang mengatakan bahwa
gila itu tanda jadi wali Allah, itu orang gila juga. Iya. Ustaz, apakah emang harus memasuki sebuah tarekat lebih afdol gitu? Kalau kita masuk tarekat, setiap kita dengar Tarikat. Naqsabandiyah. Tarikat itu apa sih Pak? Tariqah. Tariqah dalam bahasa itu tariqah. Tariqah itu artinya tata cara. Iya. Kalau tariqah yang dimaksud secara bahasa artinya tariqatul Rasul wa ashabi. Ya, tariqatnya Rasulullah dan para sahabat. Artinya kita wajib mengikuti Rasulullah dan para sahabat, nggak masalah. Cuman kan kata tarekat ini kemudian menjadi nempel ke sufi. Karena sufi ini kemudian terbagi-bagi menjadi banyak tarikat, Pak. Tarikat Naqsyabandiyah, tarikat Rifaiyah, ya, apa? Ya, Syadiriyah dan yang lainnya. Masing-masing tarikat cara ibadahnya beda-beda. Kenapa? Karena memang ibadahnya dibuat oleh pendirinya. Makanya zikir dan wiridnya juga beda-beda. Kenapa? Karena sesuai dengan yang mendirikannya, caranya gimana. Jadi memang murni nggak nyambung sampai Rasulullah SAW, nggak bersambung. Makanya ya mereka orang-orang sufi itu di antara yang mereka sepakati adalah orang kalau sudah sampai kepada derajat tinggi dari kewalian itu mereka ya apa namanya sudah sampai kepada derajat kasyaf, fana dan yang lain. Iya. Saya punya teman, Pak. Dia 10 tahun di Tarikat Naqsyabandiyah. Dia cerita ke saya Ustadz, ketika saya masih di tarikat itu diajarkan untuk berzikir di sebuah tempat yang gelap. Nanti diajarkan wirid-wiridnya. Kemudian saya ucapkan wirid itu sambil mengingat wajah guru saya. Kalau orang yang sudah sampai derajat tinggi katanya 5 menit aja udah terang katanya. Udah bisa melihat sesuatu yang gaib. Ya, ini yang disebut dengan istilah kasyaf. Kasyaf itu artinya sudah bisa melihat apa? Gaib. Di antara mereka zikir biasanya Pak dengan Allah sampai hu. Terus aja sampai pingsan mereka. Sampai apa? Sampai pingsan. Karena memang demikian cara zikir mereka, cara ibadah mereka. Ini katanya kalau sudah sampai derajat tinggi seperti itu, wah, sampai di antara mereka ada yang mengaku, ya kalau saya sholatnya di Mekah. Ya, saat azan kumandang orang-orang pada pergi ke masjid, dia pulang, Pak. Pas ditanya, kok pulang? Apa kata dia? Saya beda makomnya sama kamu. Ya. Jadi mereka bagi itu tingkat syariat dengan tingkat apa? Hakikat. Siapa tingkat syariat? Yaitu yang masih wajib melaksanakan syariat. Wajib sholat, zakat, puasa, haji. Siapa yang sudah hakikat, dia sudah tidak perlu lagi terikat dengan syariat. Ini kufur, Pak. Iya. Allah kufur. Ada yang meyakini, lalu ada yang meyakini kalau ada bid'ah hasanah dan bid'ah dolalah. Ada yang meyakini maulid Nabi itu bid'ah hasanah. Wah, ini pembahasannya panjang, Pak. Insya Allah pertemuan yang akan datang.
Iya. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Semoga yang saya sampaikan bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tak berkenan di hati. Yang benar semuanya dari Allah dan yang salah itu dari kekurangan ilmu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.